Ya, salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Kasih Yesus Ministry dan kita akan belajar tema di pagi ini adalah kekudusan. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 14 bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan ada satu kata bahwa berusaha. Artinya di sini saudara dan saya harus punya tindakan untuk diusahakan, ya. Diusahakan untuk kita hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat kerajaan Allah. Dan juga di sini dikatakan berusaha hidup damai. Artinya damai ini harus juga diusahakan. Karena Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 bahwa Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah kudus. Hendaklah engkau menjadi kudus sama seperti Dia adalah kudus. Di dalam pekerjaan kita harus hidup dalam kekudusan. Di dalam rumah tangga perkawinan kita harus hidup dalam kekudusan. Bahkan juga di dalam pelayanan kita harus hidup dalam kekudusan. Artinya setiap tindakan-tindakan perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak hidup dalam kekudusan, maka tidak ada seorang pun bisa melihat kerajaan surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan Tuhan akan memberikan roh penolong bagi saudara dan saya. Roh penolong yang akan memampukan untuk kita melakukan firman Tuhan. Untuk kita mampu apa yang Tuhan mau. Sebagai manusia kita tidak sanggup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan itu tahu. Maka Dia memberikan kepada saudara dan saya penolong yaitu Roh Kudus. Sehingga kita punya kemampuan dari Tuhan untuk mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan, kalau mungkin selama ini engkau belum hidup dalam kekudusan, saya ingatkan sekali lagi. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat kerajaan surga. Di bagian hati kita, mungkin ada kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan. Karena kita disakiti dan dilukai. Sebagai hamba Tuhan, kalau hati kita tidak benar, hati kita penuh dengan kemarahan, kebencian, ada hal-hal yang harus dibereskan dan kita tidak mau melakukan. Saya mau sampaikan, Tuhan katakan, jikalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau. Tetapi kalau engkau mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kamu pernah disakiti, dilukai, dikecewakan. Sebagai hamba Tuhan, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti, melukai kamu. Pada waktu kamu mau mengampuni, maka sesungguhnya ada sesuatu kekuatan Allah yang melepaskan saudara. Sehingga damai, sukacita, dan ketenangan akan saudara miliki. Jadi inti di dalam pagi ini saya menyampaikan suatu kebenaran kepada kita semua bahwa kita harus berusaha hidup damai. Kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat kerajaan surga. Mari, ini hari yang indah. Apapun yang pernah kita lakukan, mungkin kita belum hidup dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan katakan tubuh adalah bait Allah. Barang siapa membinasakan tubuhnya, Allah akan binasakan dia. Dan mungkin selama ini kamu banyak hal-hal yang tidak baik kamu lakukan. Kamu masih terikat dengan rokok. Kamu masih terikat dengan persinahan, percabulan. Kamu masih terikat dengan minuman keras. Kamu masih terikat dengan penyembahan berhala. Kamu masih jauh dari kekudusan. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan tidak ada kata terlambat. Datang kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang maha baik. Pada waktu saudara punya kerinduan untuk berubah, dengar, Dia Allah yang maha mengampuni, yang sanggup untuk memulihkan saudara dan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini engkau berada. Pada waktu engkau merasakan bahwa apa yang saudara dengar itu saya, itu aku belum hidup dalam kebenaran. Aku masih jauh dari kekudusan. Saudara, tidak ada kata terlambat. Dan firman Tuhan katakan bahwa
anggaplah kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk engkau memperoleh keselamatan. Dan dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat kerajaan sorga. Artinya hari ini, kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara belum hidup dalam kekudusan, saudara belum hidup di dalam perdamaian. Sebagai hamba Tuhan, lakukan, imani firman Tuhan ini dan bertindak untuk saudara membereskan. Tuhan katakan, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di depan mezbah dan engkau teringat akan saudaramu terhadap engkau, pergilah dahulu berdamai dahulu dengan saudaramu, baru engkau kembali mempersembahkan korban di depan mezbah. Artinya kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita belum berdamai. Masih ada hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita. Saudara, apapun yang kita doakan, apapun pujian pengagungan kita, itu tidak akan sampai ke tata Allah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita bereskan. Tapi puji Tuhan, pada waktu saudara dengar ini, kita punya Tuhan sekali lagi, Allah yang maha mengampuni. Dia mengasihi dan mencintai saudara. Pada waktu saudara bertindak, saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dengar, dia punya kuasa, dia punya belas kasihan, dia sanggup untuk memulihkan saudara dan saya. Sekali lagi, apapun yang pernah kamu lakukan, datang kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan hidup dalam kekudusan, maka kerajaan surga akan engkau miliki. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, berkati umat-umatmu, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah belas kasihan-Mu boleh dicurahkan bagi mereka lewat firman Tuhan ini. Dan mereka punya tindakan iman, untuk mereka berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakiti, melukai mereka. Atau mungkin mereka menyimpan kemarahan, kebencian, dan sakit hati. Mereka diberikan kekuatan untuk mampu mengampuni. Atau juga ya Tuhan, selama ini mungkin mereka belum hidup dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya. Lewat firman Tuhan ini, karena Engkau bersabda tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat kerajaan sorga. Bapa, kami minta dalam nama Yesus, tolong umat-umat-Mu ini. Ajarkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh punya tindakan iman untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apabila engkau membutuhkan dukungan doa, silakan engkau menghubungi kami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, Dia sanggup untuk memulihkan saudara. Puji Tuhan, God bless you.